Aku Yesi. Aku Lucy. Dan Ilham. Halo teman-teman. Kita sekarang ada di DPRD Jawa Barat untuk tugas mata kuliah Sosiologi Politik dalam tema partisipasi politik kaum milenial. Simak yuk video wawancaranya. Penasaran kan? Yuk. Fenomena generasi milenial merupakan topik yang banyak dibahas untuk saat ini karena dianggap unik. Nah, generasi milenial ini sangat berkaitan dan juga tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi komunikasi dan informasi, khususnya internet. Namun sering juga dianggap sebagai generasi yang paling tidak peduli dengan perusahaan politik, diantaranya menjadi warga negara yang tidak ikut menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Padahal generasi milenial memiliki potensi karena jumlahnya yang sangat besar sebagai penerus bangsa dan pemimpin bangsa, sehingga partisipasi politik mereka sangat dibutuhkan. Definisi partisipasi politik. Menurut Budiarjo, menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Gun Herianto dalam liputan 6 2016 menjelaskan bahwa interaksi dan ekspresi partisipasi generasi milenial telah mengkonfirmasi adanya fenomena demokrasi cyber, yakni cyber democracy. Fenomena ini ditandai dengan 4 faktor penting. Yang pertama, tren global dalam mempraktikkan model demokrasi partisipatoris. Yang kedua, komunikasi politik yang interaktif. Yang ketiga, konflik sering terjadi dimediasi oleh pengguna informasi berbasis teknologi dan komunikasi. Dan yang terakhir, yang keempat, transformasi politik yang terhubung ke internet dan memberikan akses pada informasi yang bersifat generasi milenial melalui partisipasinya dalam politik. Tidak hanya ingin menginginkan perubahan, namun juga berharap menjadi agen perubahan dengan cara mereka sendiri. Definisi generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang kini banyak menjadi perhatian di berbagai bidang. Generasi milenial dikenal dengan nama lain yaitu generasi Y yang lahir setelah generasi X dengan kisaran tahun 1981 hingga tahun 2000. Sehingga saat ini generasi milenial merupakan generasi muda masa kini yang berusia antara 18 hingga 37 tahun. Mungkin dari Bapak. Saya Budi Budiman, saya Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat Bapak mengenai partisipasi politik kaum milenial? Partisipasi politik kaum milenial. Jadi sekarang ini memang kepedulian kaum milenial terhadap politik ini bisa dikatakan berkurang ya. Karena memang milenial biasanya malas kalau harus ngobrol-ngobrol serius tentang negara, ngobrol serius tentang partai politik. Tetapi sesungguhnya kaum milenial juga memiliki kepedulian sosial. Nah, padahal sebetulnya itu sama tuh, ya. Jadi kegiatan politik juga sesungguhnya ya kegiatan yang memiliki dimensi kepedulian sosial. Jadi tinggal digeser saja sedikit begitu. Kan anak milenial ini sekarang memiliki kepedulian terhadap sosial. Jadi sebetulnya secara kelembagaan mungkin yang dimaksud ini adalah pendidikan politiknya, pendidikan politik kaum milenial yang mungkin harus dibenahi. Selanjutnya, seberapa besar sih dampak kaum milenial dalam partisipasi politik saat ini? Sangat besar ya, dari kategori pemilih milenial ini cukup lumayan.
ya, cukup besar, jadi sampai 15-20% milenial. Dan dia itu dikatakan swing voters itu ya mereka akan memilih apabila memang memiliki figur yang mewakili representasi terhadap dirinya begitu. Nah oleh karena itu tidak heran kalau kita melihat misalnya pemimpin-pemimpin politik itu walaupun usianya sudah kolonial tapi ingin tampil milenial, misalnya saya nggak usah nyebut orang ya, tapi di Instagramnya centil-centilan dan sebagainya. Nah itu adalah upaya untuk meraih supaya sama begitu kan dengan milenialnya. Tetapi yang paling utama itu bukan itunya, yang paling utama itu bagaimana agar politik atau para pemimpin politik atau para pejabat negara itu betul-betul memiliki pemahaman apa yang dibutuhkan oleh kaum milenial itu sendiri. Yang pasti dengan kami itu ya pasti cukup berbeda ya. Cukup berbeda gitu ya. Dan ini harus diformulasikan gitu karena mereka juga sama, mereka adalah warga negara yang memiliki hak pilih, artinya memiliki hak ya untuk mendapatkan satu pelayanan yang sama begitu. Adakah cara untuk menarik kaum milenial dalam berlangsungnya kegiatan pemilu? Selama ini yang kami lakukan, misalnya di PDI Perjuangan ya, itu kaitannya selalu dengan seni dan budaya dan olahraga. Ya, baru mereka mau begitu. Jadi tidak dulu diskusi yang serius mengenai kenegaraan atau mengenai sejarah atau mengenai perekonomian dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya masuknya lewat seni, apa itu teater, ya, musik atau olahraga, kita kompetisi-kompetisi dan sebagainya, ini cepat mereka. Oleh karena itu kita selalu mengadakan festival band, festival musik, rock, dan tapi selalu ada lagu pilihan yang sifatnya memiliki syair-syair kebangsaan gitu kan, kemudian terhadap negara, dan kemudian ada juga kreativitas mereka gitu. Nah baru bisa begitu kan, karena memang ya kaum milenial ini kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Beda dengan zaman saya. Kalau zaman saya itu pengaruh itu pasti dari rumah, keluarga, sekolah, kan hanya itu kan faktor itu. Ya, tapi kan anak-anak sekarang lewat gadget ya dan sebagainya, jadi bisa pun begitu ya. Banyak sekali faktor pengaruh. Nah, inilah yang kemudian penanganannya pun berbeda. Bagaimana pandangan Bapak mengenai golongan putih yang terjadi pada kaum milenial saat ini? Kalau dulu golput itu adalah sebuah sikap politik dulu zaman Orde Baru ya. Apa itu Orde Baru? Adek ini lagi lah. Ya, kita buka dulu. Jadi zaman partai itu direkayasa begitu, sehingga golput itu adalah merupakan sikap karena tidak keseluruhan. Tetapi saat ini tidak ada alasan untuk golput. Tidak ada alasan untuk golput. Karena apa? Karena semua partai politik berdiri di atas kebebasan, kebebasan untuk mendirikan partai politik, gitu kan, kebebasan juga untuk kebebasan untuk selalu politiknya udah terbuka, gitu kan, sistemnya, gitu, informasi, komunikasi sudah terbuka. Nah kalau golput itu kan sayang, jadi sikapnya dia, begitu kan, itu tidak diberikan untuk berada pada posisi tertentu begitu ya, sayang begitu kan. Kalau misalnya kan banyak pilihan sekarang ya, era kebebasan seperti ini begitu kan, mau milih hijau, kuning, merah, di langit yang biru dan sebagainya, dan itu sekarang memiliki kebebasan pun dalam sisi memilih figurnya begitu ya. Nah golput dalam pengertian apatis begitu kan, kalau menurut saya ya itu tadi instrumennya adalah pendidikan politik. Betapa pentingnya yang namanya sikap warga negara dalam pemilu begitu. Itu berarti ranahnya yaitu pendidikan politik, membangun kesadaran, itu harus sama-sama kita bimbing bersama begitu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa kaum milenial ini sangat identik dan tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Nah, lantas bagaimana cara Bapak dalam memanfaatkan teknologi untuk menarik perhatian partisipasi politik pada kaum milenial?
Jadi kan sekarang itu politik juga tidak hanya konvensional ya, datang kampanye langsung ke ini, tapi sekarang menggunakan medium perkembangan teknologi informasi. Nah sebetulnya dunia teknologi informasi ini dunianya mereka, gitu ya. Karena mereka begitu cepat adaptif, ya, cepat beradaptasi dengan instrumen atau aplikasi ataupun teknologi baru seperti itu dibanding kami, begitu. Nah, oleh karena itu maka pelibatan mereka sebagai tim juri kampanye yang berada di wilayah itu yang mengurus teknologi itu biasanya mereka anak-anak muda, gitu ya. Jadi teknologi informasi, pengolahan data, kemudian isu-isu yang tadi ya mengarah kepada anak-anak muda, atau karena pelibatannya biasanya di situ di dalam kampanye di teknologi informasi. Seperti apa karakteristik partisipasi politik pada kaum milenial saat ini? Karakteristiknya, karakteristik kaum milenial kita itu kreatif, kreatif dan peduli ya, gitu. Dan kemudian pragmatis ya, gitu. Ya pragmatis bagus artinya pursue to happiness, jadi mengejar kesenangan. Ya, karena ini zaman instan gitu ya, mengejar kesenangan ya, tidak lagi seperti orang tua zaman dulu kan berproses lama gitu kan, tapi sekarang sebuah coba instan. Nah itu menjadi salah satu bagian dari karakter. Banyak mengetahui info tetapi susah untuk berprinsip, untuk punya prinsip ya. Orang informasinya banyak lewat media gitu kan, tapi manakah nilai-nilai value yang benar yang menjadi prinsipnya dia, itu akhirnya agak susah itu anak-anak muda sekarang gitu. Karena mungkin terlalu banyak mengkonsumsi informasi begitu ya. Mungkin itu. Menurut Bapak, seperti apa peran generasi milenial dalam dunia politik saat ini? Ya sekarang gini, ke depan siapa yang bisa memahami, merangkul milenial itu akan menjadi partai pemenang. Kalau menurut saya begitu ya. Karena mereka itu secara elektabilitas besar, banyak, dan menentukan sekali di masa depan. Dan kita pun partai politik itu berlomba-lomba untuk memberikan transformasi terhadap generasi-generasi yang lebih muda lagi. Seperti saya di partai saya jadi ketua komisi. Wow, usia saya terbilang ya paling muda. Nah itu artinya mulai supaya ada jembatannya gitu ya, ada jembatannya. Nah ke depan tetap ya yang namanya politik tata kelola negara ya, bagi milenial yang mau belajar, ya itulah nanti mereka yang akan menjadi pewarisnya begitu kan, karena yang namanya mengelola negara, mengelola pemerintahan, mengelola politik ya tidak bisa harus selalu memiliki satu konsepsi, memahami filosofinya, memahami sejarahnya, dan memahami masa depan apa yang ingin dituju begitu. Jadi sesuatu yang serius yang harus dipelajari begitu kan, tidak bisa dengan sambil tidak serius dulu nggak bisa gitu kan. Negara itu harus dikelola oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Milenial yang akan berhasil begitu kan untuk menjadi pewaris atau pelanjut itu mereka yang kemudian memiliki sense of belonging terhadap dunia politik itu sendiri, walaupun dengan caranya tidak harus selalu sama dengan gaya saya, tidak begitu kan, dengan gayanya dia begitu kan. Tetapi inti pokoknya adalah dia memahami secara filosofis kenegaraan mau kemana, sejarahnya kemana, dan masa depannya mau kemana begitu kan. Nah itu pun kemudian ini pun akan menjadi satu bekal buat dia begitu dalam politik itu sendiri begitu. Jadi sangat saya optimis lah ya, dengan pemahaman anak-anak milenial sekarang ini akan menjawab tantangan bangsa di masa depan. Masih banyak kaum milenial yang memiliki pengetahuan mengenai politik yang rendah. Lalu, bagaimana cara untuk mengedukasi para kaum milenial dalam bertindak di dunia politik ini? Yang pertama melalui FGD, melalui melalui kelompok, melalui hobi, ya, dan sebagainya. Jadi pendekatannya jangan kaku, gitu. Pendekatannya harus masuk ke wilayah-wilayah dunia mereka, minat mereka, hobi, kreatif, gitu, dan klub-klub ya. Seperti itu gitu.
Jadi bukan di dalam ruang kelas seperti orang belajar dan sebagainya, tetapi ada pada wilayah di mana mereka dengan leluasa bisa menyerap pelajaran. Seperti apa harapan Bapak untuk kaum milenial dalam berpartisipasi politik? Tadi harapan saya dalam kaum milenial ini adalah pewaris negara di masa depan. Oleh karena itu harapan saya juga pernah remaja, apa bedanya sih milenial sekarang sama remaja zaman saya gitu kan, sama aja gitu kan, pada saatnya menikmati masa remaja ya dinikmati saja begitu ya. Tapi setelah itu ada masa di mana kita bertanggung jawab betul gitu kan terhadap kehidupan kita, bahkan kehidupan sosial kita begitu. Nah saya kira milenial juga sama begitu kan, pasti di suatu ketika dituntut untuk bertanggung jawab seperti itu. Nah baru kemudian di situ dengan kedewasaannya, dengan wawasannya gitu ya, dengan pengalaman batinnya, dengan kreativitasnya dan sebagainya, itulah yang akan membuat corak seperti apa bangsa kita di masa depan. Kalau nggak janji nggak menang. Janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang.